Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang menampilkan data menggunakan JavaScript sesuai dengan janji saya kemarin. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Source code-nya sudah saya siapkan. Misalkan kita trial, kita klik tambah data. Nah, di sini akan muncul model ya. Ini dari Bootstrap ya. Kita menggunakan Bootstrap 5, kemudian misalkan kita masukkan nama fakultasnya, misalkan FTD 3, kita simpan. Nah, ada alat data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini dia tanpa refresh sama sekali karena kita menggunakan JavaScript ya untuk menampilkan data dan menambahkan data. Beda dengan PHP, kalau PHP biasanya ada loading. Nah, itu salah satu keunggulan JavaScript. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, di sini source code-nya sudah saya siapkan. Yang pertama, teman-teman buat file dulu getData.php, kemudian kita panggil koneksinya, kemudian kita melakukan query seperti biasa, yaitu select all from tabel fakultas, artinya tampilkan semua data dari tabel fakultas. Nah, setelah query berhasil dibuat, jangan lupa teman-teman buat variabel ya, dolar data sama dengan array. Ini nanti gunanya untuk menampung data dari hasil looping ya. Dari hasil looping query ini, dolar query as a row. Nah, ini datanya ditampung di dolar data. Jangan lupa kasih tanda petik ya. Kurung siku ini artinya array dia ya. Nah, sama dengan row. Kemudian data ini dikeluarkan menggunakan format data JSON ya. Echo JSON encode dolar data. Nah, ini ya. Untuk penampung variabel ini dimunculkan. Nah, kemudian hasilnya di browser. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman akses localhost pkl/getData.php, itu akan muncul data seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan API ya. Ini data ini bisa berkomunikasi dengan Android, iPhone, dan perangkat lainnya. Biasanya kalau kita membuat aplikasi lintas platform, itu biasanya kebanyakan menggunakan API. Nah, dari script ini tampilannya seperti ini, masih berbentuk array ini ya. Nah, kemudian kita membuat view-nya atau tabel dengan nama view fakultas.php. Nah, ini ya, ini di sini ada tabel, ada kolom fakultas. Nah, di sini juga di bodinya ada, saya kasih ID dengan nama isi. Nah, kemudian di sini kita membuat file JavaScript-nya. Nah, di sini ada function tampil data. Kita menggunakan namanya ajak ya. URL get data adalah ini untuk mengambil data yang ada di sini. Data JSON ini. Kemudian tipenya adalah get. Data type-nya adalah JSON ya, karena kita menggunakan JSON. Nah, ini echo JSON. Nah, kemudian setelah sukses function. Nah, dari hasil pemanggilan data getData.php ini, dia ditampung di variabel data ini. Terus kemudian kita membuat variabel let HTML itu untuk menampung elemen HTML dan beserta isinya. Kemudian adalah let nomor sama dengan satu, ini untuk membuat penomoran otomatis ya teman-teman. 1, 2, 3 ini. Nah, dual each ini adalah untuk melakukan looping ya. Looping kalau di dalam PHP itu adalah ada while, ada for each. Nah, ini ya. Kalau di JavaScript itu ada $each ya. Dolar data adalah sumbernya dari sini. Ini adalah variabel baru ya. Ini bebas, nggak harus i. Terus kita membuat elemen HTML baru yang ditampung di dalam variabel HTML. HTML sama dengan plus sama dengan ini untuk apabila datanya lebih dari satu, agar dia bisa menampilkan data lebih dari satu ya. Nah, seperti ini 1, 2, 3 ini ke bawah. Kalau teman-teman plusnya ini kalian hilangkan, maka data yang tampil akan hanya satu. Ya, data yang terakhir saja.
Tapi kalau kita kasih plus, datanya dia tampil semua. Kemudian di sini TR seperti kita membuat tabel seperti biasa. Kemudian TD adalah kolomnya. Untuk menampilkan data di JavaScript, kita menggunakan dolar kurung kurawal ya, kurung kurawal terus nomor plus plus, terus kurung kurawal tutup. Ini adalah untuk menampilkan di JavaScript. Kalau di PHP dinamakan dengan echo. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini ini bukan tanda petik, melainkan backtick. Ini biasanya di sebelah kiri tombol angka satu. Ini bukan petik, tapi ini dinamakan backtick. Nah, setelah data ini ditampilkan menggunakan JavaScript, nah kemudian kita panggil ya dari ID tbody di sini dengan ID isi. Nah, terus diisi dengan elemen HTML yang telah kita buat di sini, kita taruh di sini. Nah, maka akan muncul data seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk tampil data ini dipanggil. Kalau ini kalian hilangkan, maka data tidak akan nggak ada ya, datanya nggak tampil dia. Nah, ini untuk menampilkan function ini kita panggil ya. Karena ini tampil pada event browser di load. Nah, pertama kali kita load, nah dia akan memanggil function tampil data ini. Nah, itu teman-teman untuk menampilkan data. Untuk script-nya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Silahkan teman-teman pelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.